Tewasnya salah satu pemimpin Hamas di Iran telah memicu ketegangan di kawasan Timur Tengah. Kematian Ismail Haniyeh itu menambah daftar panjang kekerasan dan ketidakstabilan di kawasan yang sudah lama dilanda konflik. Insiden ini memicu reaksi keras dari Hamas yang bersumpah akan membalas kematian pemimpin kelompoknya tersebut. Melihat ancaman yang semakin nyata, Israel dan sekutunya Amerika Serikat segera meningkatkan kewaspadaan. Pasukan keamanan di Israel telah ditempatkan dalam status siaga penuh. Peningkatan keamanan juga terjadi di seluruh wilayah yang dianggap rentan terhadap serangan balasan dari proksi Iran. Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel turut memberikan dukungan penuh, salah satunya dengan mengirim senjata. Lantas apa saja yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat menanggapi ancaman dari proksi Iran ini? Bersama saya Hani Lestari, inilah Brigade episode balasan Amerika Israel terhadap ancaman Hamas dan Iran. Amerika Serikat tak tinggal diam melihat Israel terancam oleh Iran. Kamis 8 Agustus 2024, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengumumkan kedatangan jet tempur F-22 Raptor ke wilayah operasi mereka. Namun begitu, CENTCOM tidak mengungkapkan jumlah jet tempur siluman yang dikerahkan atau lokasi pasti penempatan di Timur Tengah. Mereka hanya menyebut bahwa F-22 Raptor adalah bagian dari perubahan postur pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah untuk mengurangi kemungkinan eskalasi regional oleh Iran atau proksinya. Pesawat tempur F-22 Raptor merupakan jet tempur produksi Lockheed Martin Amerika Serikat yang diperkirakan kecepatannya bisa mencapai lebih dari 1,5 Mach. Sampai saat ini, F-22 Raptor dinobatkan sebagai pesawat tempur tertangguh di dunia karena dilengkapi dengan teknologi modern dengan kemampuan tempur yang mumpuni. Selain memiliki kecepatan supersonik, F-22 juga punya RCS yang 12 kali lebih rendah dibandingkan pesawat tempur lainnya, sehingga jarak deteksinya lebih rendah dibandingkan pesawat lainnya. Karena kemampuannya itulah F-22 Raptor kerap dijuluki sebagai pesawat siluman, sebab dapat menghindari deteksi baik itu visual, audio, sensor, dan gelombang radar musuh. Untuk kemampuan pelacakan, jet tempur ini juga dibekali dengan rangkaian sensor canggih yang memungkinkan pilot untuk melacak, mendeteksi, menembak, dan membunuh ancaman udara ke udara sebelum terdeteksi. Tak hanya jet tempur F-22, Amerika Serikat juga mengirimkan kapal induk USS Theodore Roosevelt untuk Israel. Departemen Pertahanan Amerika Serikat tengah mengirimkan setidaknya 12 jet tempur F-22 dari Alaska ke Timur Tengah. Keseriusan Amerika Serikat dalam membela Israel ini tak terlepas dari ancaman Iran yang semakin nyata. Iran diketahui menyimpan stok rudal jelajah berdaya ledak tinggi. Rudal itu diyakini dapat menyebabkan kerusakan besar dan melenyapkan targetnya. Menurut kantor berita Al Jazeera, Angkatan Laut Iran telah menambah sejumlah drone tempur dan pengintai baru, sistem perang elektronik hingga radar Angkatan Laut. Pakar militer Iran Asfon Ostoval menyatakan, Iran diperkirakan punya gudang persenjataan rudal balistik dan drone terbesar di kawasan itu. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir, menurut para ahli senjata, Iran telah meningkatkan jumlah drone dengan daya jangkau hingga 2.000 km. Lockheed Martin F-22 Raptor merupakan pesawat tempur taktis siluman yang bisa terbang tanpa terdeteksi radar musuh. Dengan kecepatan supersonik dan kemampuan manuver tinggi, F-22 Raptor dirancang untuk mendominasi pertarungan udara. Jet tempur F-22 juga dilengkapi dengan berbagai persenjataan canggih, termasuk rudal udara ke udara dan udara ke darat. Dengan sistem avionik terintegrasi, pilot dapat mengendalikan dan memonitor seluruh aspek penerbangan dan pertempuran dengan efisiensi tinggi. Tak heran, F-22 Raptor dianggap sebagai salah satu jet tempur terbaik yang pernah dibuat.
Lockheed Martin dan Boeing sebagai produsen pesawat kenamaan AS diberikan wewenang untuk membuat pesawat siluman tersebut. Melansir laman Angkatan Udara AS, jet tempur siluman F-22 Raptor memiliki panjang 18,9 meter, tinggi 5,1 meter, dan lebar sayap 13,6 meter. Sedangkan untuk persenjataan, F-22 Raptor dibekali satu meriam M61A2 20 mm dengan 480 putaran, ruang senjata samping internal yang dapat mengangkut 2 rudal udara ke udara Inframira AIM-9. Selain itu, juga terdapat ruang senjata utama internal untuk pengangkutan 6 rudal udara ke udara berpemandu radar AIM-120. Di tengah seruan internasional untuk mengakhiri perang, Amerika Serikat justru menegaskan kembali dukungannya terhadap Israel. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby pada Rabu 7 Agustus 2024 menyebut, Amerika Serikat siap membela Israel dan kepentingannya sendiri. We're involved in some pretty intense diplomacy here across the region, and it's not just us. Many of our allies and partners are likewise involved. Let's see where that takes us. And I think the less said about the diplomacy and the efforts, the better. Let's see where it takes us. And as I said earlier, if Iran moves forward as they have repeatedly said that they're going to, we're going to make sure we're ready to defend Israel and our own interests. And we believe that the force posture adjustments ordered by the president and directed by the Secretary of Defense put us in a good position to do that. Selain Kirby, Amerika Serikat sebelumnya juga sudah berulang kali menyatakan dukungannya terhadap Israel. Melalui Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin, dirinya menegaskan bahwa jika Israel diserang, maka Amerika Serikat akan membelanya. Yeah, so what you heard me say yesterday is that if Israel is attacked, we certainly will help defend Israel. You saw us do that in April. You can expect to see us do that again. But we don't want to see any of that happen. We're going to work hard to make sure that we're doing things to help take the temperature down and address issues through diplomatic means. Ismail Haniyeh yang dikenal sebagai salah satu pemimpin yang paling berpengaruh dalam Hamas, tewas di Teheran, Iran pada akhir Juli 2024 lalu. Kematian Haniyeh tidak hanya menjadi pukulan berat bagi Hamas, tetapi juga memicu kemarahan besar bagi Iran. Pasalnya, Haniyeh tewas di Iran dan Israel diduga menjadi dalang atas tewasnya pemimpin Hamas itu. Pemerintah Iran yang selama ini menjadi sekutu Hamas mengeluarkan pernyataan keras bahwa mereka tidak akan tinggal diam dan siap melakukan balas dendam terhadap Israel. جمهوری اسلامی ایران در استفاده از حق ذاتی خود مبتنی بر اصول و قواعد و قوانین و مقررات حقوق بین الملل در تأمین امنیت خود و تنبیه متجاوز حتما اقدام جدی و بازدارنده خود رو با قوت، قدرت، با قاطعیت و با صلابت انجام خواهد داد. Usai Haniyeh tewas, Hamas menunjuk Yahya Sinwar sebagai pemimpin barunya. Sinwar dikenal sebagai sosok yang keras dan berpengalaman dalam perlawanan terhadap Israel. Pengangkatan Sinwar yang disebut oleh Israel sebagai dalang atas serangan 7 Oktober lalu membuat Israel semakin waspada. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa pihaknya akan mempertahankan diri dengan segala cara yang diperlukan. Israel telah memeriksa dan memperkuat tempat-tempat perlindungan dari bom sebagai persiapan jika terjadi serangan dari Iran atau kelompok lainnya. ממשיכים קדימה לניצחון. אני יודע שאזרחי ישראל נמצאים בדריכות. אני מבקש מכם דבר אחד,
לשמור על אורך רוח וקור רוח. אנחנו ערוכים הן להגנה והן להתקפה. אנחנו מכים באויבינו ונחושים גם להגן על עצמנו. Terbaru, Amerika Serikat mengirimkan bala bantuan tambahan untuk mendukung Israel. Sekutu utama Israel itu mengirimkan lusinan jet tempurnya ke wilayah Timur Tengah. Dilaporkan, ada lusinan jet tempur F-24 hingga pesawat intai E-24 Hawke meninggalkan kapal induk USS Theodore Roosevelt. Washington juga diketahui mengirimkan satu skuadron F-22 ke kawasan Timur Tengah dan bersiap untuk menghadapi serangan Iran Hizbullah terhadap sekutunya Israel. Jet tempur itu telah berada di salah satu pangkalan militer AS di Timur Tengah pada Rabu 7 Agustus 2024. Namun Pentagon tak mengungkapkan secara detail di mana lokasi jet tempur itu berada. Amerika Serikat sebelumnya telah berupaya untuk membuat kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera untuk menyelesaikan konflik Israel-Hamas. Meskipun berupaya dalam menyelesaikan konflik tersebut, Amerika Serikat berulang kali menegaskan dukungannya terhadap Israel. Namun Amerika Serikat juga semakin waspada usai Hamas menunjuk Yahya Sinwar sebagai pemimpin baru mereka. Lantas akankah perang Israel dengan proksi Iran akan semakin memanas usai Amerika Serikat mengirimkan bantuan? Saya Hanindya Lestari pamit, sampai jumpa di Brigade episode selanjutnya.